Saudaraku, pernahkah engkau bertanya dalam hati, di mana Tuhan? Pertanyaan ini telah mengguncang hati manusia sejak zaman Nabi Adam hingga hari ini. Ada yang mencarinya di langit tinggi, ada yang mengembara ke gunung-gunung, ada pula yang berkelana jauh ke negeri orang demi mencari cahaya yang ia yakini akan menuntunnya padanya. Namun Allah telah menjawab pertanyaan itu jauh sebelum kita lahir. Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia, dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Quran, Surat Kahf, ayat 16. Maka saudaraku, jika dia lebih dekat dari urat lehermu, mengapa kita mencarinya sejauh langit? Hari ini, marilah kita berjalan bersama, bukan ke langit, tapi ke dalam diri dan ke sekitar kita, sebab disitulah dia menampakkan tanda-tandanya. Banyak manusia beranggapan bahwa Tuhan hanya dapat ditemukan di tempat-tempat suci, di negeri-negeri jauh, atau di waktu-waktu khusus. Padahal, engkau bisa saja berjalan ribuan mil, tetapi jika hati tidak terbuka, engkau tetap tidak akan menemuinya. Perjalanan sejati bukanlah tentang langkah kaki, tapi perjalanan hati. Seorang sufi berkata, "Jangan kau kira dia jauh, dia hanya tersembunyi oleh pandanganmu yang terhijab." Pencarian Tuhan bukan dimulai dari langkah pertama ke suatu tempat, tetapi dari langkah pertama untuk menyingkap tabir di hati. Allah berfirman, "Kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala penjuru bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu benar." Quran Surat Fussilat, ayat 53. Ayat ini mengajarkan dua jalan sekaligus, melihat keluar ke alam semesta dan melihat ke dalam diri sendiri. Keduanya adalah cermin yang memantulkan sifat-sifatnya. Langit yang luas, bumi yang kokoh, air yang mengalir, udara yang memberi hidup. Semuanya adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesarannya. Dan Al-Quran adalah ayat kauliyah, tanda yang berbentuk kalimat dan wahyu. Siapa yang menggabungkan keduanya akan merasakan kehadiran Allah di setiap waktu. Dalam Quran Surat Al-An'am, ayat 59, Allah berfirman, "Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Renungkanlah ini, satu daun yang jatuh dari pohon di hutan paling terpencil pun Dia tahu. Bahkan sebelum daun itu jatuh, sebelum angin menyentuhnya, Dia sudah menulisnya dalam takdir." Maka bagaimana mungkin kita mengira bahwa kehidupan kita, doa-doa kita, air mata kita luput dari perhatiannya? Jika kita belajar membaca tanda-tandanya, kita akan tahu bahkan daun yang gugur pun sedang mengajarkan kita tentang keberserahan. Allah berfirman, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surat An-Nur, ayat 35. Para sufi mengatakan, cahaya ini bukan hanya cahaya fisik, tetapi cahaya makna yang memancar dari wujud segala ciptaan. Matahari, bulan, bintang, bahkan mata yang melihat dan hati yang merasa. Semuanya hanya meminjam cahaya darinya. Melihat ciptaan berarti melihat pantulan Sang Pencipta. Namun hati yang lalai hanya akan melihat bentuk, bukan sumber cahayanya. Tarik nafasmu perlahan, hembuskan. Sadarilah, setiap tarikan dan hembusan nafas adalah pemberian darinya. Ulama sufi menyebut nafas sebagai tasbih yang tak terdengar, sebab setiap hembusan adalah kehidupan yang Dia tiupkan. Jika engkau ingin selalu mengingatnya, jadikanlah nafasmu zikir. Tarik nafas dengan Allah, hembuskan dengan Hu, maka setiap detik hidupmu adalah doa. Allah berfirman, "Dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup." Quran Surat Al-Anbiya,
Ayat 30. Air mengajarkan kita kerendahan hati. Ia mengalir ke tempat paling rendah, memberi kehidupan pada siapa saja, tanpa memandang siapa. Dia, begitulah seorang hamba sejati rendah hati, memberi manfaat dan selalu menghidupkan hati yang mati dengan kebaikan. Lihatlah, langit biru, luas, tanpa retak. Allah berfirman, yang telah menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Quran Surat Al-Mulk 3. Keteraturan langit adalah tanda Sang Pengatur. Maka jika hatimu kacau, pandanglah langit dan ingatlah, Allah yang menata bintang-bintang juga mampu menata hatimu. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman, Aku adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakan makhluk. Kita adalah cermin untuk memantulkan sifat-sifatnya rahmat, kasih, keindahan, kekuatan. Namun, cermin itu bisa buram jika kita mengotori hati dengan dosa dan kesombongan. Tugas kita adalah membersihkannya agar cahayanya jelas terlihat. Allah berfirman dalam hadis, Bumi dan langitku tidak mampu memuatku, namun hati hambaku yang beriman mampu memuatku. Betapa agungnya hati seorang mukmin. Jika engkau ingin Allah tinggal di hatimu, bersihkanlah ia dari dendam, iri, dan cinta dunia yang berlebihan. Sebab hati adalah rumah bagi cahayanya. Melihat dengan mata hati adalah anugerah. Mata hanya melihat kulitnya, tetapi mata hati melihat maknanya. Orang yang melihat dengan cinta akan melihat semua makhluk sebagai tanda kasih Allah. Tidak ada kebencian, sebab ia sadar yang ia pandang adalah ciptaannya. Ada zikir yang diucap, ada zikir yang hanya didengar oleh hati. Diam yang penuh kesadaran adalah bahasa yang Allah pahami. Dalam sunyi, kita dapat merasakan sapaannya tanpa kata, tanpa suara. Itulah mengapa para wali banyak berdiam, karena dalam diam mereka berbicara dengannya. Batu mengajarkan kesabaran, pohon mengajarkan memberi, matahari mengajarkan konsistensi. Jika kita mau belajar, seluruh alam adalah guru, dan setiap guru ini menunjuk kepada satu nama, Allah. Banyak orang mengira ujian adalah tanda Allah menjauh, padahal justru ujian adalah panggilan untuk mendekat. Lihatlah Nabi Ayub sabar dalam sakit, sabar dalam kehilangan, dan di balik kesabarannya, ia menemukan Tuhan dengan cara yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang hidupnya nyaman. Tanda hanyalah petunjuk, bukan tujuan. Orang yang hanya terpukau pada tanda akan berhenti di jalan dan tidak pernah sampai kepada yang seperti orang yang memuja matahari, padahal matahari hanyalah ciptaan. Allah tidak dekat karena jarak, tapi karena kehadirannya meliputi segalanya. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Dan dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Kita tidak perlu naik, tidak perlu bergerak ke arah tertentu. Cukup hadirkan hati, maka dia dekat. Hati yang penuh dosa seperti cermin yang berdebu cahaya tidak akan Tasawuf adalah seni membersihkan cermin itu dengan taubat, zikir, dan akhlak mulia. Makrifat bukan berarti melihat bentuk fisik. Allah itu mustahil bagi mata dunia. Makrifat adalah kesadaran bahwa dia ada di setiap detik hidupmu. Saat engkau makan, tidur, bekerja, bahkan saat engkau menangis. Awalnya kita terpesona pada ciptaan, tapi semakin dalam kita renungi, semakin kita sadar semua ini hanya penunjuk kepadanya. Dan pada titik itu, cinta kita bukan lagi kepada ciptaan, tapi kepada Pencipta. Saudaraku, perjalanan ini bukan tentang mengubah dunia di luar, tapi mengubah pandangan di dalam. Jika hati terbuka, engkau akan melihat tandenia di mana-mana, di langit, di bumi,
di wajah orang yang kau cintai, bahkan di kejadian paling sederhana. Allah berfirman, dan Dia bersama kamu di mana saja kamu berada. Quran Surat Al-Hadid ayat 4. Maka engkau tak perlu ke langit untuk melihat Tuhan. Cukup lihat ke sini, ke dalam hatimu, dan ke sekitarmu. Dan engkau akan tahu Dia selalu ada.